untuk berumah tangga dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Apa yang kamu rasakan? Kamu nggak pernah merasakan kebahagiaan. Kamu nggak pernah merasakan kehidupan yang layak. Tapi dengar dulu omongan Papa, Nina. Gimana aku mau jadi sarjana kalau tiap hari keadaannya selalu kayak gini? Ini semua gara-gara kakak milih jalan hidup yang gak benar kayak gini. Kamu jangan so tau ya. Teman-teman kamu itu nggak tahu apa-apa tentang kehidupan kita. Mereka sih enak. Mereka tuh bisa minta uang ke orang tuanya, tapi kita gimana? Kakak tuh harus bantu Tuhan buat kehidupan kita, buat bayar sekolah kamu. Hampir setiap hari kamu selalu aja minta maaf, Mas. Dan selalu aja berjanji. Tapi mana hasilnya, Mas? Gak ada kan? Kita tetap aja kekurangan dan tetap aja miskin. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Berikan perlindungan untuk suami hamba ya Allah. Bimbinglah dia agar selalu di jalanmu. Hei! Beraninya jalan sama perempuan? Lu pikir lu siapa? Saya calon suami. Bu Barjo, siang-siang gini mau kemana? Kamu kan curut aja. Saya mau ke rumah Bu Nina, Bu. Saya mau protes. Anak saya si Rian beli bakso dikasih bakso tikus. Udah gitu pakai formalin lagi. Hah? Itu bakso tikus pakai formalin? Yang benar, Bu. Astagfirullahaladzim. Biar disambar gledek deh kalau saya tuh ngebohong. Makanya saya ini marah banget. Dia mau ngejualan bakso apa mau ngeracin anak orang? Pokoknya saya mau protes. Saya mau ngelabrak dia. Cari untung kok gak kira. Yaudah di Bu Barjo, saya juga mau ikut. Saya mau ngelabrak Bu Nina biar dia tahu rasa, ya nggak? Ini udah kalau gitu. Kita panggil warga lain, kita obrak-abrik bareng Bu Nina. Gimana, setuju? Setuju. Yuk, yuk. Yaudah. Jadi, saya nggak bisa kasih lagi, Pak. Maaf, Pak Jarod. Tapi sepertinya saya tidak bisa memberikan pinjaman lagi. Bapak kan tahu, pinjaman yang kemarin saja belum Bapak bayar lunas. Masa sekarang mau minjem lagi sih? Kali ini saya perlu sekali, Pak. Sangat mendesak. Pak Jarod, saya tahu. Kalau tidak mendadak dan tidak penting, mana mungkin sekarang Pak Jarod datang dan duduk di depan saya. Bukannya saya tidak mau ngasih Pak Jarod. Kalau saya selalu memenuhi keinginan Pak Jarod, mana nanti akan menimbulkan kecemburuan dari guru yang lain kan? Jadi, maaf, saya nggak bisa. Silakan Pak Jarod masuk ke kelas, karena bel sudah berbunyi. Selamat mengajar. Kasih, Bu. Itu orang-orang pada mau kemari ngapain, Bu? Beli bakso kali. Kalau banyak orang yang beli bakso, Mika jadi bisa beli sepatu baru deh. Amin, mudah-mudahan. Pak Joko, jangan makan Pak Joko. Bakso itu ada racunnya. Apa? Racun kamu bilang? Iya. Anwar, kamu jangan asal bicara. Ayo, Pak. Ojek. Diam aja sih. Kamu mau ojek kan? Iya. Tapi sudah mau pulang. Masih sore kayak gini. Ya ampun, masih juga jam 8. Lagian lihat tuh, duit lo masih recehan semua. Nggak mau dapet tambahan. Saya nggak bermaksud seperti itu. Soalnya jam segini biasanya udah sepi. Tapi kalau Anda minta diantar, saya nggak keberatan. Mari. Mau diantar kemana? Hah, bawel amat sih lo. Udah deh, jalan aja dulu. Ntar gue kasih tau ya. Sudah beberapa kali Papa mengingatkan kamu, Nina. Rumah tangga kamu itu sudah tidak sehat. Udah nggak layak lagi untuk dipertahankan. Mestinya kamu sudah minta cerai dengan Jarod sejak dulu. Tapi kamu malah membanggakannya, membelanya. Tapi mana hasilnya? Hah? Mana kemiskinan yang diberikan untuk kamu dan cucu-cucuku? Ah, udahlah, nggak usah ngungkit masalah itu. Sekarang Nina kesini dia butuh bantuan kita.
keluarga kamu. Bukan kamu. Mas Jarod juga lagi usaha untuk cari uang, Pak. Lagi pula Nina kesini bukan mau minta duit sama Papa, tapi mau pinjam. Kalau Nina punya uang, nanti Nina balikin sama Papa. Mencari uang di mana? Dengan menjadi guru. Nina, kamu sudah bertahun-tahun hidup berumah tangga dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Apa yang kamu rasakan? Kamu nggak pernah merasakan kebahagiaan. Kamu nggak pernah merasakan kehidupan yang layak. Tapi dengar dulu omongan Papa, Nina. Ya, lihat kamu sekarang. Kamu semakin miskin, semakin menderita. Buktinya, kamu malah ikut-ikutan mencari uang dengan berjualan bakso. Kalau sampai teman-teman Papa tahu, mau taruh di mana muka Papa, Nina? Pak, udah dong, jangan terus-terusan menyalahkan Nina. Nina kemari karena dia ingin menginginkan jalan keluar. Sebaiknya kamu gak usah kembali lagi ke rumah. Kamu dan anak-anak kamu tinggal saja di sini. Kalau dia masih waras, biar dia yang hidup kamu di sini. Apa, Pak? Gak mungkin, Pak. Nina harus pulang, Pak. Dia. Kamu gak ada protes lagi sama Papa. Ngerti kamu? Udah, sayang. Gak usah nangis gitu, ah. Udah, sabar ya. Kamu kerja di sini? Iya. Naik, lu kenapa? Nyesel antar gue. Enggak. Saya cuma nanya aja. Berapa? Saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah nganter ke sini. Nggak tahu, biasanya 25.000. Ya udah, serah kamu aja. Maaf, saya ada kembali ya. Nggak ada kembali. Ya, kok tukang ojek nggak ada kembalian sih? Gimana? Bukan dari pagi ngojeknya. Ya sama, nggak punya duit kecil nih. Semua juga ratusan duitnya. Gimana dong? Ya udah kalau gitu masa bayar. Lo aneh banget sih tukang ojek kayak gini. Lo tuh kok tukang ojek tuh kan hatinya kayak malaikat. Baik amat. Enggak juga. Tapi memang saya nggak punya kembalian. Oh gitu, ya udah gini aja deh. Kalau gitu lo nanti tungguin gue terus anterin gue pulang. Jadi nanti gue kasih lo duitnya double. Gimana? Mau nggak? Aduh maaf, saya nggak bisa. Saya permisi. Iya. Siapa dia? Tukang ojek. Mana mungkin dia tukang ojek? Sikapnya aja mesra banget sama kamu. Jangan-jangan dia cowok kamu lagi. Apaan sih? Dibilang tukang ojek, tukang ojek. Kayak gitu aja dimasalahin, nggak penting. Kamu jangan bohong sama aku, Foni. Aku ini suami kamu. Istri macam apa sih kamu? Hah? Sudah punya suami, masih main mata sama cowok lain. Suami apa? Pulang aja nggak pernah, cuma datang ke sini terus pergi lagi. Suami macam apa? Nina, buka pintunya, Nin. Nina. Selamat malam, Pak Guru. Lucy, aduh, maaf ya aku terlambat bangun. Soalnya kakak tuh capek banget semalam. Aku marah ya sama kakak. Aku bukan cuma marah sama kakak, tapi aku kesel sama kakak. Gara-gara kakak hidup aku jadi kacau. Kacau? Maksud kamu apa? Ya kakak tahu kakak salah kamu jadi telat ke sekolah. Tapi hari ini aku bukan cuma telat, aku bakal disuruh pulang karena aku saking seringnya telat. Ujian aku juga semuanya jelek. Semua teman-teman aku ngajak aku, bahkan nuduh aku ikut melacur kayak kakak. Apa? Teman kamu tuh semua brengsek ya, berani fitnah orang. Lucy, kamu kan tahu kakak tuh di nightclub tuh bukan jadi pelacur tapi jadi kasir. Siapa sih yang ngomong udah kakak tampar ke mulutnya? Kak, apapun alasannya, kerja di nightclub itu tetap aja image-nya jelek di mata orang. Apalagi kakak udah memilih jadi istri sepadan Pak Hendra, pemilik nightclub itu. Aku malu kak, aku malu. Semua orang bilang kakak tuh yang enggak. Dengar Lucy, kamu tuh gak usah ada denger omongan orang. Kakak mau jadi istri sempatan itu tuh urusan
tuh nggak sekolah nggak kayak kamu. Kakak nggak tahu harus kerja apa lagi. Kakak nggak tahu harus apa. Lucy ngerti. Lucy tahu gimana mencintai kakak selama ini. Tapi apa salah kalau Lucy minta sama kakak berhenti dari kerjaan itu, ditinggalin buku itu. Semua orang tahu laki-laki itu jahat. Bahkan dia memperlakukan kakak lebih dari sampah. Bukan dengan kasih sayang. Halo sayang. Maafin aku ya. Semalam aku bersikap kasar sama kamu. Oh ya, aku kangen banget sama kamu. Aku mau ketemu kamu sekarang, oke? Nggak bisa. Dengar. Kamu ini istri macam apa sih? Seharusnya kamu itu ada dan siap kapanpun aku butuhkan. Aku nggak tahu mas. Aku harus ngurusin Lucy dulu. Soalnya hari ini dia mau ke sekolah lagi. Semalam itu kan udah aku kasih duit banyak buat kamu sama adik kamu itu. Iya mas, kita lihat nanti aja ya. Kamu jangan coba-coba cari alasan ya. Iya mas, aku kesana. Hey, belum aja nunggu penumpang. Iya, saya lagi nunggu penumpang. Kebetulan, gue juga lagi butuh ojek. Nggak keberatan kan nganter gue lagi? Kok diem sih? Kalau malu ya nganter perempuan yang kerjanya di night club kayak gue. Harusnya lo tuh buang perasaan itu jauh-jauh. Soalnya Pak Jarot. Saya tidak bisa mengira Anda berani mengulangi kesalahan. Tidur di tempat ini pada saat pelajaran sedang berlangsung. Padahal kan Anda sudah saya peringati sebanyak 2 kali, Pak Jarot. Oh, saya minta maaf, Pak. Saya kurang enak badan. Omong kosong. Seharusnya Anda malu menjawab seperti itu, Pak Jarot. Padahal kenyataannya Anda kan sekarang baik-baik saja. Mungkin Anda hanya kurang tidur. Tapi saya tidak peduli Anda kurang tidur itu kenapa. Saya sangat kecewa sama Anda, Pak Jarot. Saya nggak masalah, Pak. Saya minta maaf. Saya terpaksa mengambil tindakan disiplin. Mulai hari ini, Pak Jarot saya sekol selama 2 minggu. Loh, kok berhenti, Bu? Ibu kan baru sehari kerja di sini, belum juga dapat apa-apa. saya sendiri juga nggak tahu harus gimana, Bu. Suami saya ngelarang saya untuk kerja. Suami Bu Nina memang aneh, dibantuin kerja kok malah dilarang. Ibu percaya sama suami Ibu? Maksud Bu Titin? Maaf loh Bu Nina, bukan maksudnya menjelek-jelekan suami Ibu. Tapi jujur saya curiga sama Pak Jarot, jangan-jangan ada apa-apanya. Sebagai seorang guru, rasanya nggak pantas kalau pulang malam setiap hari. Bu, suami saya nggak akan melakukan perbuatan yang akan merusak kehormatannya sendiri. Apalagi kehormatan dia sebagai seorang guru, Bu. Iya Bu, percaya sama suami memang baik. Tapi nggak ada salahnya Bu Nina selidiki lagi. Jangan sampai terlalu jauh, nanti menyesal loh seperti Jeng Retno. Apa? Jeng Retno? Itu loh ibunya si Tono, temennya si Amru, anak Ibu Nina. Suaminya kan juga sering pulang malam. Alasannya bisnis. Nggak taunya malah kawin lagi. Emangnya Ibu mau Pak Jarot seperti itu? Nah, bagaimana? Udah jelas kan? Kalau belum jelas kamu boleh tanya lagi. Bukan cuma cukup jelas, tapi sangat jelas.
Coba aja semua guru kayak Pak Jarot. Pasti murid-muridnya pada pintar. Iya enggak? Iya, malah bisa jadi guru teladan. Terima kasih atas pujian kalian. Tapi yang paling penting, kamu harus kembali ke sekolah. Karena ternyata kamu muridnya yang cerdas. Tapi Lucy, saya mengerti perasaan kamu. Kamu pasti malu. Atau mungkin kamu juga akan marah. Karena kamu diejek sama teman-teman kamu. Tapi kalau kamu berhenti sekolah, justru mereka akan mengira tuduhan mereka benar. jadi saya harus gimana? Kamu gak boleh mengalah dalam keadaan ini. Kamu harus tetap sekolah. Tunjukkan ke mereka kalau tuduhan mereka salah. Ya, caranya kamu harus tetap sekolah. Kamu harus jadi yang terbaik di antara mereka. Kamu harus jadi juara kelas. Dan saya akan siap membantu kamu. Saya janji besok saya akan kembali ke sekolah. Nah, gitu dong. Ya udah, sekarang kita terusin lagi ya. Yang mana lagi yang susah? Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Bebaskanlah perasaan curiga. Hamba mohon, berikan perlindungan untuk suami hamba ya Allah. Bimbinglah dia agar selalu di jalan-Mu. Saya pulang aja dulu. Oh gitu ya udah. Buat tambahan bensin. Tapi bensinnya masih cukup. Ya udah kalau gitu beliin apa aja deh. Anggap aja ini sebagai rasa terima kasih gue. Rasa terima kasih. Memangnya saya sudah berbuat apa sama kamu? Iya, lo udah nyadarin gue. Tadi di jalan tuh gue mikir gue mau berhenti dari kerjaan gue dan mau lepas dari bos gue. Syukurlah. Tapi maaf, saya nggak bisa menerimanya. Karena bukan saya yang mengembalikan kesadaran kamu, tapi kamu sendiri. Ya udah deh, sini. Jangan kecewain gue, ya. Terima kasih ya. Ya udah, kalau gitu saya jalan dulu. Makasih ya. Wah. Ternyata kamu jadi tukang ojek. Bukan guru seperti yang istri Anda bilang. Pantas saja kami mencari di sekolah nggak ada. Dan kamu, saya juga kenal kamu. Kamu sebagai kasir di nightclub kan. Terus kamu menjadi istri simpanan bos kamu. Dan juga kamu pernah dilabrak oleh istri tuanya Pak Hendro. Parah lu ya. Maaf Pak, Anda siapa ya? Kami berdua mau mengambil motor ini. Kan sudah 3 bulan Bapak belum membayar cicilan. Jadi sekarang silakan kuncinya, serahin. Iya Pak, tapi saya janji akan bayar. Kalau begitu urus dulu di kantor kami. Tugas kami hanya ingin mengambil motor ini. Ayo, mana kuncinya? Pak, saya mohon Pak. Saya mohon jangan diambil motornya. Tidak bisa Pak, kami harus ambil sekarang juga. Pak, saya mohon Pak. Cuma motor ini satu-satunya yang saya punya Pak. Saya mohon. Nggak denger apa? Kalau dia mau bayar tuh masih bayar. Alah, dia ini tukang bohong. Dari kemarin ngabur melulu. Pokoknya serahin kuncinya. Cepat! Motor ini kami sita. Saya mohon jangan Pak. Banyak ngomong lu. Ya Tuhan, ternyata Jarot bukan cuma tukang ojek, tapi dia juga seorang guru. Ternyata kamu masih berhubungan sama cowok combro itu. Terus kamu
kamu selingkuh dan mau kawin sama dia. Lalu kamu ngelupain aku begitu aja? Hah? Kamu sadar nggak sih? Aku tuh udah keluar duit banyak. Enggak, Mas Hendro. Mas jangan salah sangka. Ini semua karena kesadaran saya sendiri. Saya menyesal karena saya sudah mau jadi istri simpanan Mas. Bertahun-tahun saya sudah menyakiti dan mengkhianati istri dan anak-anak Mas. Saya mau keluar dari lingkaran setan ini, Mas. Lagi pula, kehidupan kita ini nggak normal. Apa maksud kamu? Apa Mas nggak sadar? Mas cuma melakukan saya seperti pelacur. Mas butuh saya untuk pelampiasan nafsu Mas aja kan? Mas nggak pernah anggap saya sebagai istri sebenarnya. Saya ini capek, Mas. Saya benar-benar terhina. Jangan pernah kamu bicara lagi. Atau kamu mau aku menyundut seluruh pipi kamu yang mulus itu dengan rokokku ini? Hah? Biar kamu menderita cacat. Enggak, Mas. Mati di kolong jembatan. Ampun, Mas, ampun. Jangan, Mas. Lepasin aku, Mas. Makanya jangan pernah menuntut apa-apa dariku lagi. Ngerti kamu? Iya, Mas Hendro. Ini ada kerjaan buat lo. Gue minta lo selidiki siapa laki-laki yang sering nganterin si Foni. Cari tahu dan bikin laporan ke gue. Ngerti? Aku kan sudah bilang sama kamu nih. Aku ada kerjaan lain. Aku cari uang buat kamu dan anak-anak. Kenapa mesti ditanyakan lagi? Tolong jawab dengan jujur, Mas. Sebenarnya kamu tuh bisnis apa sih? Kenapa pulangnya bisa sampai subuh seperti ini, Mas? Aku tuh cuma pengen tahu. Sebenarnya kamu tuh kerja apa? Nih, aku capek sekali hari ini. Tolong kamu jangan tanyakan masalah itu lagi. Lagian kamu gak usah mikirin apa yang aku kerjakan. Yang penting kamu dapat uang. Dan uang ini halal. Mas, aku tuh bingung ya sama kamu. Aku kan cuma pengen kamu cerita. Kok kayaknya tuh berat banget ya buat kamu? Lebih baik kamu tuh terus terang sama aku, Mas, daripada kamu tutup-tutupin sesuatu dari aku. Kamu mencurigai aku nih. Aku bukannya curiga sama kamu. Itu apa namanya kalau bukan curiga? Aku cuma butuh kepastian dari suami aku, Mas. Supaya aku punya jawaban untuk semua orang yang menanyakan kenapa suami aku selalu pulang malam. Mas, mereka itu sudah menuduh Mas yang bukan-bukan. Aku gak peduli sama orang lain. Terserah mereka mau menuduh aku apa. Begitu juga kamu. Yang penting kamu jangan dengar omongan orang. Dan kamu cukup dengar omongan aku, suami kamu nih. Aku percaya sama kamu, Mas. Tapi aku punya kewajiban untuk melindungi nama baik suami aku. Jadi aku harus tahu apa yang sedang terjadi sama kamu. Mas, kalau kamu punya masalah, kamu bisa cerita sama aku. Aku ini kan istri kamu, Mas. Aku gak ada masalah apa-apa kok nih. Kalaupun aku ada masalah, bukan berarti aku gak mau cerita. Aku gak mau nambah pikiran kamu. Semenjak aku menikahi kamu, aku gak pernah bikin kamu bahagia. Aku tahu kamu menderita nih. Menderita karena jadi orang miskin. Menderita karena dihina keluarga kamu. Karena kamu menjadi istri seorang guru. Maafin aku ya, Mas. Maafin aku. Astaga, kamu gak boleh keluar dari pekerjaan kamu.
Dan suami kamu nggak mau kamu tinggalin. Dia itu bukan suami aku. Dia tuh cuma anggap aku sebagai pelacur. Dia cuma butuh aku kalau misalnya ada maunya, terus kasih aku duit terus pergi gitu aja. Aku mau protes, tapi gimana? Dia tuh berkuasa, punya banyak uang. Kalau aku istrinya, anak buahnya itu nggak mungkin mencaci maki aku terus bilang aku pelacur. Tapi aku nggak mau pasrah dari semua ini. Aku mau keluar dari permasalahan ini. Maaf ya, kalau selama ini aku nggak sopan sama kamu. Aku nggak tahu kalau kamu ternyata seorang guru. Sebenarnya aku nggak mau ngelibatin kamu dalam masalah ini. Tapi aku butuh pertolongan kamu untuk terakhir kali. Sudahlah. Aku senang. Akhirnya kamu sadar. Justru saya harus siapa yang membantu kamu. Jadi, kamu gak perlu suka-suka untuk minta tolong. Kalau gitu aku mau minta tolong anterin aku ke tempat tante aku ya. Aku mau minta izin sama dia supaya aku dan Lucy boleh tinggal di rumah dia. Karena Mas Hendro itu udah tahu keberadaan aku sekarang. Ayo, jalan. Ataunya ada di sini. Sekarang lo ikut gua. Bos gua nungguin lo. Bawa. Ayo. Hei! Beraninya jalan sama perempuan? Lu pikir lu siapa? Saya calon suami. Ayo, Fon. Kemana itu orang? Makasih ya udah mau nganter aku. Maaf ya, kalau tadi saya udah mengaku jadi calon suami kamu. Gak apa-apa, aku juga gak marah kok. Fon, kayaknya saya mau berhenti jadi tukang ojek. Kenapa? Ya, sama seperti kamu. Saya mau cari kerjaan yang sesuai dengan ijazah saya. Oh iya, aku tahu kamu tuh sebenarnya seorang guru dan kehidupan guru itu sekarang banyak yang gak layak. Jadi kamu nyambi jadi tukang ojek. Tapi yang parahnya kamu itu nyambi jadi tukang ojeknya istri simpenan. Aku minta maaf ya. Nih. Sekali lagi makasih ya. Pak Jarot. Susan? Susan, kamu kenal sama Pak Jarot? Iya, dia guru di sekolah saya. Susan, tunggu dulu. Susan, kamu ngapain sih? Saya tuh mau sama kamu. Mama nggak punya keponakan yang kerjanya di night club kayak tante. Lebih baik tante pergi dari sini, pergi. Susan, Susan tunggu, Susan tunggu, Susan. Ibu jangan bohong sama kami. Kami kesini datang dari baik-baik sampai malah begini gara-gara ibu dan suami ibu. Kalian semua sudah terlalu banyak bohong sama kami. Demi Allah Pak, saya nggak bohong. Saya memang belum pulang Pak. Mungkin dia lagi mengajar private. Jangan macam-macam ya. Namanya kita gak tahu apa pekerjaan suami ibu. Dia itu tukang ojek. Ojek istri simpanan. Ojek istri simpanan. Memalukan. Bener-bener bikin malu warga kampung sini. Aku harus kasih tau yang lain. Astagfirullahaladzim. Kalian gak boleh masuk tanpa izin. Dasar tukang bohong. Sekarang biarkan kami masuk. Kami mau mencari si tukang ojek itu. Enggak. Campur aja. Ibu.
seorang guru. Tapi tukang ojek istri simpanan. Mana mungkin, ya nggak? Betul. Setahu kita, dia itu guru honorer di SMA Merdeka. Ya kan? Kalian ini gimana sih? Dibilangin yang benar malah nggak percaya. Saya ini lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kuping saya juga belum budak kok. Saya dengar sendiri kalau para penagih itu bilang mereka itu ngelihat Pak Jarod lagi ngojekin istri simpanan orang. Wah, jangan-jangan dia sendiri nih yang punya istri simpanan. Oke, lebih baik kita datang ke rumahnya, kita usir dia dari sini. Ayo, setuju? Ayo. Kurang ajar! Jadi selama ini kamu nipu aku, Mas! Kamu bilang apa? Kamu bilang kamu jadi guru private lah! Kamu bilang kamu punya bisnis lah! Kenyataannya apa? Kenyataannya apa? Kamu menjadi tukang ojek! Ojek yang gak benar! Perempuan simpanan! Aku malu, Mas! Aku malu! Nih, dengarkan dulu penjelasanku. Kamu jangan salah sangka. Mas, aku nyesel nikah sama kamu. Kamu pembohong, penipu! Ceraikan aku sekarang juga! Ceraikan aku! Enggak, aku nggak akan menceraikan kamu. Baik, kalau kamu nggak mau nyerahin aku yang akan menggugat cerai kamu, Mas. Ternyata omongan Papa tuh bener ya. Laki-laki yang menikah dengan aku 10 tahun yang lalu, dia memiliki cita-cita menjadi seorang guru dan bukan tukang ojek. Apalagi ojek yang nggak benar kayak kamu. Nih, aku laki-laki yang menikahi dengan kamu. Dan aku masih tetap seorang guru. Aku bangga mempunyai suami seorang guru. Aku bangga melihat perjuangannya. Makanya aku bersedia hidup menderita sama kamu. Dan bersedia dihina oleh keluarga aku sendiri. Enggak, kamu bukan Jarod. Bukan Jarod yang aku kenal. Kamu pembohong. Sekarang kebanggaan aku semuanya udah hilang, Mas. Udah hancur. Dan kamu yang menghancurkannya. Kamu menginjak-injak harga diri aku, Mas. Dan menginjak-injak harga diri keluarga ini. Aku benci sama kamu, Mas. Aku mau pergi dari rumah ini. Enggak, aku nggak akan biarkan kamu pergi. Lepasin. Nin, Ayo, jangan kita pergi. kita pergi. Nin, kamu. Ayo, pergi. Nin, tolong. Nin, Nina, Ayo cepat. Nina, Nin, kamu Nin. Maaf ya, ayo kamu. Dasar penipu kamu ya. Usir dia dari kamu ini. Ya. Pergi kamu. Dasar tukang bohong. Ngaku-ngakunya guru. Ternyata tukang ojek nggak benar. Usir dia aja. Saya memang tukang ojek yang menjadi langganan seorang perempuan yang menjadi simpan. Tapi yang harus kalian ingat, saya memang guru. Dan menjadi seorang guru adalah cita-cita saya dari kecil. Kalau jadi guru, ngapain kamu ngojekin perempuan nggak benar? Karena saya butuh biaya untuk hidup keluarga saya. Karena gaji sebagai guru honor tidak mencukupi. Memangnya salah? Saya hanya ingin mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya. Apanya yang salah? Kalau kalian merasa lingkungan ini tercemar karena ulah saya minta maaf. Tapi tolong, biarkan saya mencari istri saya dulu. Karena dia benar-benar shock mendengar berita ini. Setelah itu, saya akan pindah dari sini. Puas kan? Puas! Ayo kita pulang, mau takut ayah dikebukin. Iya, mau pulang. Kalian diam. Ibu tuh udah gak sudi ketemu sama ayah kalian. Ayo sekarang kita ke rumahnya. Sekarang turun sama ibu. Ayo pulang ke rumahnya. Siapa kalian? Iya, dia banyak ngomong. Masuk dikit. Ayo. Diam lo. Mau mati lo. Jack. Habisin Jack. Macam lo. Diam lo. Diam. Jarod? Apa sih? Pak Jarod? Jarod? Ini. Nina, Vega, Amru. Nina! Jarod? Jarod ada apa? Kamu masih sakit baru sadar dari pingsan. Fon,
Aku nggak bisa tinggal diam. Anak dan istriku diculik sama bos kamu. Diculik? Mas Hendro. Aku harus mencarinya, Fon. Kamu tahu nggak? Kira-kira mereka di mana? Ya, sepertinya aku tahu di mana mereka. Kita harus ke sana, Fon. Ayo, Fon. Aku di sini, Mas. Sekarang bebaskan mereka. Apa kabar, Mas Hendro? Bos, dia datang sendiri, bos. Dia mau menyerahkan diri asal mereka dilepaskan. Benar-benar tolong. Ya udah, tunggu apa lagi? Tangkap, biar dia merasakan siksaanku. Baik, bos. Kamu pasti akan merasakan kepedihan lain yang lebih menyakitkan. Tahu? Lepasin mereka. Mereka nggak punya salah. Oh, rupanya kamu mau jadi pahlawan kesiangan, ha? Menyerah kalian! Tempat ini sudah dikepung! Ampun, Pak. Jangan tembak, Pak. Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja, ha? Sekarang, kalian cepat tinggalkan tempat ini. Atau aku tembak wanita ini. Cepat! Tembak aja Pak dia, Pak. Tembak! Fani! Mbak Nina, apa kabar Mbak? Saya Foni. Maaf ya Mbak, kita harus ketemu dalam situasi yang dramatis kayak gini. Mbak jangan salah sangka ya Mbak. Saya ini emang istri simpanan Mbak, dan Mas Jarod adalah tukang ojek langganan saya. Saya nggak tahu kalau Mas Jarod itu adalah seorang guru. Tapi saya sangat berterima kasih dengan Mas Jarod, karena berkat Mas Jarod, adik saya Lucy mau kembali lagi ke sekolah. Dan saya juga akhirnya sadar untuk kembali ke jalan yang benar, Mbak. Apa maksud kamu? Mbak, Mas Jarod itu orang yang baik, Mbak. Saya tahu dia itu bekerja sampai malam dan mau ngojekin saya. Tapi saya tahu juga dia itu orang yang sangat bertanggung jawab sama keluarganya, terutama Mbak istrinya. Dia itu orang yang sangat mencintai keluarganya Mbak, dan sangat setia. Saya benar-benar nggak ada apa-apa Mbak sama Mas Jarod. Bahkan buat saya dan adik saya Lucy, Mas Jarod itu adalah pahlawan Mbak buat kami. Saya juga senang akhirnya kakak saya bisa bebas juga dari laki-laki kejam seperti Pak Hendro. Foni, mestinya aku yang minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum, Pak Jarod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Maaf Pak, saya disuruh sama kepala sekolah untuk mengantarkan surat ini. Katanya Bapak suruh datang ke sekolah pagi ini. Baik, saya akan segera ke sana. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cara yang kakak lakukan ini udah tepat? Kakak nggak tahu, tapi ini satu-satunya cara untuk kembaliin nama baik Jarod. Mudah-mudahan aja berhasil ya. Pak, cepetan sedikit ya Pak ya. Dia nggak pantas jadi guru di sekolah nih, betul nggak? Betul. Ojek belajar
bisa ada di sini? Memangnya Anda itu siapa? Saya Foni. Saya perempuan yang ada di pikiran kamu dan di pikiran semua orang yang ada di ruangan ini. Saya emang kerja di nightclub, tapi saya ini bukan pelacur. Saya cuma kasir. Kasir yang jadi istri simpanan orang. Iya, Pak Jarod memang setiap malam sama saya. Tapi demi Tuhan, Pak Jarod itu orang yang baik. Dia itu guru privat adik saya. Dia yang buat adik saya jadi yang terbaik di sekolah. Dia yang mengajari saya tentang kehidupan. Dia menyuruh saya jadi perempuan baik-baik. Apa yang dibilang sama kakak saya itu semua benar. Pak Jarod udah ngerubah kehidupan kami. Malah Pak Jarod adalah guru yang terhormat di rumah kami. Ayo bicara Pak Jarod. Jelaskan semuanya ke mereka. Biar mereka gak menghina Bapak seperti ini. Fon, percuma saya bilang. 100 kali saya bilang saya benar. 1000 kali orang bilang saya salah. Lebih baik kamu pulang, Fon. Pulanglah. Enggak Pak Jarod. Saya nggak akan ninggalin Bapak. Karena saya, Bapak jadi dihina sama orang seperti ini. Bapak dan Ibu Guru yang terhormat. Tolong Pak, Bu, jangan usir Pak Jarod dari sini. Kalau kalian mau menghukum, hukum saya. Pak Jarod itu nggak salah. Kalian ngerti? Dia ini orang terhormat. Pak Jarod itu orang yang mulia. Pak Jarod, gimana Pak? Nggak jadi dipecat kan? Terima kasih, Foni. Kamu sudah mau membela saya. Tapi, apapun keputusannya, saya bersyukur. Karena istri saya tetap mendukung saya menjadi seorang guru. Ya, saya berjanji akan berbuat sebaik mungkin kalau nanti saya ditempatkan dimanapun. Maksudnya Bapak? Mereka belum bisa memberi keputusan. Sekali lagi, terima kasih ya. Kalau begitu, kami pamit duluan. Mari. Iya Pak Jarod.